lagi Bogor, bertemu lagi dengan saya Deli Tambunan di channel YouTube-nya Bogor Bangkit Bersama. Tapi ini biar suara saya semakin jernih ya, saya buka dulu maskernya. Oke, dan kali ini di episode kali ini kita kedatangan salah satu pengusaha muda kebanggaan Kota Bogor. Asik. Dan saya nggak sendirian ya, ada Elvi dulu pertama Elvi. Selamat datang di rumah mumpung mama papa nggak ada. Iya. Enggak. Kita sekarang lagi di mana, Vi? Kasih tahu dulu dong. Kita lagi ada di Mall Boxis. Nah, itu di mana? Di Jalan Raya Tajur. Kelihatan tuh ya. Nah, yang bikin beda ini tuh, yang bikin beda adalah di belakang kita ini nih, Vi nih. Ini yang kabarnya Koleksi nanti mama papa ya? setelah ini tiba-tiba ada di garasi saya. Oh, ini yang di samping aku juga. Saya kalau gitu udah punya di rumah satu. Oke. Nah kita kedatangan tamu kita, Vi. Ya. Ini pengusaha muda Bogor. Wow. Menginspirasi. Ganteng lihat. 12 sama saya ya. Dimana dia ini juga ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor ya. Siap. Ada Kang Yuno Abetalahai. Siap. Mantap. Sampurasun. Sampurasun Rampes. Kang Yuno, kemana Mang? Alhamdulillah pangestu. Mau lanjut Sunda? Aduh, Jangan. nanti itu mah urusannya Pak Uci. Oke, Om, gimana nih kabarnya PHRI Kota Bogor sekarang nih Om? Nah, kalau nanya kabar sekarang nih, sekarang nih teman-teman anggota PHRI Kota Bogor tuh lagi happy-happynya. Lagi mulai, kalau tadi itu bilang apa, bangkit bersama Bangkit ya. bersama. Nah, udah mulai bangkit nih bisnis kita nih. Iya. Jadi kalau dari awal pandemi itu Maret, April, Mei sampai Juni lah, bener-bener anjur-anjuran kita. Habis ya? Ada kita nggak PHK ya, tapi kita namanya unpaid leave. Jadi memang tidak bekerja dan tidak dibayar, tapi tidak ada pemutusan hubungan kerja. Oh, iya. Ada ya, ada sistem kayak begitu ya? Ada sistem kayak begitu, dan itu memang pada saat pandemi Kementerian Tenaga Kerja memberi celah untuk pelaku usaha boleh melakukan itu, tapi tentunya dengan kesepakatan. Oke. Nah, pas Agustus, September udah mulai naik lagi, meningkat lagi sedikit. Oktober, November, Desember tuh lagi bener-bener bagus-bagusnya okupansi hotel. Gitu. Tapi emang sempet parah banget kan kalau kita Waduh. lewat platform Awal-awal digital ya? aja tuh, Waduh. platform travel ya. Buset Harganya deh. Itu sampai ada yang ngirimin ini loh, Vi, direct message gitu. Oh Iya. iya, banyak. Menawarkan Betul. 70% gitu. 80. Betul. Kamar sutrum. Wah, Waduh. baru aja pala laur ya. Kita ngeri juga ya. Nah, itu yang tadi itu yang istilah Deli itu bilang para raur, itu yang mesti diantisipasi oleh para pelaku. Iya. Betul. Diberikan keyakinan, dan sekarang alhamdulillah dengan adanya dukungan juga dari pemerintah tentang program-program protokol kesehatan, makin percaya diri kita, dan para customer kita juga makin percaya diri. Oke, aku mau tanya. Untuk PHRI sendiri punya program khusus nggak untuk hotel dan restoran? Ya, kalau bicara program memang di tahun ini tuh serba, teman-teman anggota ya, semua serba bingung sih. Karena emang mau bikin program, nanti keluar lagi aturan pemerintah tingkat kota nih yang membatasi kegiatan. Jadi emang selalu selama ini program tuh maju mundur. Nah, yang paling deket nih kalau kita bicara sekarang, yang tadi aku udah sampaikan tentang okupansi udah mulai bagus. Kita kalau bicara bulan-bulan ini kan program yang paling dekat adalah Natal dan Tahun Baru. Iya. Nah, udah pengalaman nih tahun ke tahun. Sebelum kejadian, teman-teman udah bikin program, udah dipasarkan, bahkan udah masang billboard di jalan tol. Ya. Paket udah dibeli. Tahu-tahu acara tanggal 31, tanggal 29 keluar edaran. Nggak boleh gini. Ini pengalaman ya. Nah, berbekal pengalaman itu, Iya. aku dari kemarin udah bawel memang. Dari tanggal 1 Desember aku udah bilang, keluarinnya segera. Jadi teman-teman Bawelnya nunggu ke siapa nih? Ke pemerintah? Ke pemerintah kota. Oke. Aturannya segera. Alhamdulillah didengar sih. Jadi sekarang udah jadi draftnya. Lagi beberapa direvisi, mungkin minggu-minggu ini akan keluar. Oke. Nah, jadi memang kalau balik lagi pertanyaannya tentang program kita tuh sekarang jadi selalu ngikutin dengan aturan yang dibolehkan oleh pemerintah. Oke. Nah, kalau bicara, nah cuman memang kalau dengan adanya pandemi ini secara general, aku selalu bilang sama teman-teman, di era ini tuh udah nggak bisa lagi kita namanya tuh kerja sendiri-sendiri.
Jadi bikin program internal aja buat hotel dan ataupun fasilitas yang ada di Iya. kita. Mau nggak mau kita mesti meluas, kerja sama-sama mall, kerja sama-sama destinasi gitu. Nah itu sih hal yang kayak begitu udah mulai aku sounding ke teman-teman. Udah mulai gue sounding. Jadi akhirnya melebarkan kerjasama ya pasti dengan semua sektor gitu. pasti deh. Kalau nggak Biar gini mah sejalan tuh ya. habis-habisan pasti. Jadi gue udah bilang sama teman-teman, kita nih sama-sama kerjanya udah kejadian. Sekarang nih memang waktunya kerja sama. Iya. Ya gitu. Nah itu. Kalau misalnya tadi kan yang udah bilang pemerintah kadang-kadang maju mundur gitu ya. Iya. Nah gimana dengan kondisi kemarin tuh? PSBB-nya longgar, ketat. Ketat lah. Longgar. Iya. Nah itu gimana dengan kondisi seperti itu teman-teman tuh coba? susah. Jadi kan gue juga pahamin bahwa pemerintah itu ngambil keputusan berdasarkan status itu. Nah mungkin sedikit kita di luar konteks tourism ya, yang gue tahu nih ya, yang aku tahu nih tentang penetapan status PSBB kota menjadi zona warna-warni itu gitu loh. Jadi teman-teman mungkin mesti pada tahu juga bahwa itu tuh nggak melulu juga dengan penambahan kasus positif. Tapi itu juga dibarengin dengan penambahan data meninggal. Oh iya. Jadi bukan cuma positif yang Bukan dilihat ya. positif. Nah itu makanya pemerintah serba salahnya tuh di situ. Iya. Ketika untuk kegiatan ekonomi dilonggarin, tiba-tiba kasus meningkat, undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang kesehatan tentang COVID yang berlaku jadinya. Iya benar. Lu begitu kasus positif lu meningkat dan kasus meninggal lu meningkat, status kota mesti lu ganti. Iya. Kalau enggak, dipidana kepala daerah. Itu mah otomatis ya. Serba salah jadinya Serba ya. salah banget. Makanya gue juga paham sama Iya. teman-teman, ya udahlah kita ngikut aja gitu, up and down. Tapi kalau bicara konsep marketingnya, terus konsep program nggak bisa maksimal. Iya. Jadi benar-benar nggak bisa maksimal. Ya inilah ribetnya Vi. Jadi ketua PHRI ya. Iya. Bayangin ada berapa coba hotel restoran ini yang mesti dikasih Bawa happy tahu, lah, bawa happy, bawa happy. dikasih pengertian gitu. Iya. Tapi ini kan hotel banyak kan di Kota Bogor. Iya. Dengar-dengar nih Om Yuno, nggak semua hotel dan restoran itu tergabung dalam anggota PHRI. Betul. Ada syarat khusus gak sih Om? untuk Sebetulnya masuk PHRI? enggak. Jadi emang nomor satu sih kalau aku berdasarkan ADART, memang kategori usahanya nomor satu mesti jelas dulu bahwa secara definisi betul dia adalah hotel dan betul dia adalah restoran. Jadi ada cerita nih, Dey. Waktu kemarin waktu pas awal-awal aku jadi ketua PHRI, aku verifikasi data anggota nih kan. Gue cek nih, data, ngeliat, terus gue minta dong, kan untuk pembenaran bahwa dia usahanya betul hotel dan restoran, ya itu adalah izin usaha dong. Iya. Ya kan gue minta dong gitu. Mana nih database izin usahanya? Ternyata database-nya waktu itu ya ada yang hilang lah, ada yang apa. Akhirnya gue bikin tim untuk ngumpulin lagi baru. Oke. Ya, jadi abis ngumpulin baru, pas dicek, loh ternyata ada yang nggak hotel. Ada yang gitu? izinnya masih kosan. Oh. Gitu, tapi kerjasama. Nah di situ gue benar-benar duduk bareng sama ownernya. Gue minta tolong dinaikin dong statusnya gitu. Nah ternyata anjuran gue tentang tertib izin, terus gue juga menyarankan pokoknya tertib aturan supaya kita tuh kasarnya ya gue malas aja ngebelain anggota. Gue berantem ngotot sana sini, nyolot sana sini sama pemerintah, tau-tau dia yang salah, bete gitu loh. Iya, Gue bener, sebel juga gitu loh bro. Bener. Maksud gue, elunya juga yang PA kan gitu. Menghindari hal itu Menghindari dari hal itu, awal lah. Dari awal gue screen Oke. dulu. Jadi kasarnya gue mau galak juga pede. Iya. Daripada gue galak tau-tau yang sono, punten Kang. Iya. Anggotanya komuk bro kan. Udah dibelain, lu yang salah. Tapi pernah gak punya pengalaman gitu? Pernah. Udah capek-capek ya? Baru-baru ini malah. Baru-baru ini kaitannya dengan dana hibah tuh. Oh. Kaitannya dengan dana hibah pariwisata. Oke. Jadi ada syarat dari juknis kementeriannya yaitu adalah tertib izin TDUP, terus tertib pajak. Nah tiba-tiba di grup bilangnya aman, lengkap. Begitu diverifikasi di sono di tingkat dinas, orang dinasnya lapor ke Pak Ketua, punten kasih tahu ya anggotanya yang hotel ini
pajaknya ada yang belum dibayar bulan ini gitu. Iya. Ya gitulah. Semakin berat tapi lagi nggak apa-apa. pekerjaan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ibaratnya udah kewajiban lah kalau kayak gitu. Tapi ngomong PHRI katanya mesti sinergi dengan ini, Badan Pariwisata Daerah. Ya, jadi per Januari, gue lupa tanggalnya, Januari 2019, di Bogor itu ada, semenjak tahun 2014 di Bogor itu ada namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Oh, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Bogor. Oke, BPPD ya berarti ya? BPPD Kota Bogor. Nah, itu tuh sebuah badan yang berisikan asosiasi-asosiasi pariwisata. Mulai dari PHRI, terus juga asosiasi travel agent Asita. Oh, masuk lalu juga. asosiasi tour guide HPI. Nah, itu tuh masuk di dalam BPPD. Nah, kepengurusan BPPD di 2019 awal itu tuh berakhir. Oke. Nah, cuman pemilihan kepengurusannya itu murni itu kewenangan Pak Wali. Nah, di situ teman-teman bersama Dinas Pariwisata ngerekomendasiin saya untuk mimpin BPPD itu. Jadi udah bukan bersinergis lagi ya gue juga akhirnya. Akhirnya gue jadi ketua BPPD per Januari 2019. Wow. Oke. Berat ya tugasnya ya? Makin berat lagi. Tapi itu katanya di bawah happy katanya. Ini bawa happy aja. Begini jadinya. Bawa happy. Fresh terus. Bawa happy. You makes me confused and waste my time. And I feel crazy, you are always on my mind. You are selfish, think you always right. Makes me sick, I want you, kick you from my life. I found out a way to forget you. Without you, I'm free. I found out a way to be better. Without you, I'm alive. You makes me confused and waste my time. And I feel crazy, you are always on my mind. You are selfish, think you always right. Makes me sick, I want you, kick you from my life. I found out a way to forget you. Without you, I'm free. I found out a way to be better. Without you, I'm alive. On my mind, that's makes me free, and my life is get out from my mind. Please get out from my mind. That makes me free, and my life is get out from my mind. Hai, saya Viani. Saya Aldi. Halo, gue Anjar. Dan gue Mugi. Kita dari Mariposa.
Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu ya, semuanya alhamdulillah nih kita dapat kesempatan buat main di Bogor. Bangkit bersama. Ya, Bogor Bogor Bangkit Becek. bersama. Iya, betul. Oke. Emang Ya, hujan jadi- sih, hujan. Jadi gini, untuk acara ini kalian pasti udah tahu lah ya gimana serunya, gimana apa ya maksudnya ya, banyak banget info yang bisa kita dapat, entah itu dari musik, entah itu dari segi apapun lah gitu yang Segi ada di kreatif Bogor. ya yang pasti ya. Nah ya segi kreatif yang ada di Bogor. So ruang ini betul-betul bagus lah ya untuk misalnya kita warga Bogor dan juga tentunya mungkin yang di luar Bogor juga bisa lihat gitu kalau misalnya di Bogor itu banyak banget kegiatan dari musik, seni yang memang mungkin belum tersebar luas gitu. Oke? Apa? Yang belum terjamah. Oh, yang belum terjamah. Ada lagi guys? Lebih mewadahi sih, bener Iya. gak sih? Lebih mewadahi orang-orang kreatif dalam hal apapun gitu. Di Iya. masa pandemi seperti ini gitu kan. Oke, betul Iya nggak sih? banget gitu. Karena kan gak bisa in touch dan Iya, mungkin ini betul. jadi salah satu wadah yang memang oke banget. Oke, untuk nextnya kita bakalan ngobrolin masalah Bogor Bangkit Bersama ini adalah ruang baru nih. Ya merupakan channel YouTube juga ya. Iya. Channel YouTube dan di sini itu kalian nih terutama band-band Bogor punya ruang baru untuk menyalurkan kreativitas kalian. So, jangan sedih, jangan apa lagi? Jangan bimbang. Terus Jangan patah semangat, pokoknya semangat terus. Pokoknya yang punya lagu ayo kesini aja nih, ada wadahnya sekarang. Jangan menyerah untuk berkreasi. bikin karya. Menciptakan seni. Oke, nggak usah takut dijudge orang, nggak usah takut karya kalian seperti apa. Yang penting enjoy. Udah Ya. gitu kalian jangan lupa untuk sending aja, entah itu berupa apa ya email atau apa ini yang di sini Ya. tim Ntar ya di info edit aja, di bawah edit. sini gitu mau Submit kirim aja. kemana gitu. Jadi supaya kalian itu bisa langsung tampil di sini kayak kita Yoi. ya. Oke, moga-moga juga kalian suka dengan lagu-lagu kita yang tadi ya. Dan jangan lupa kita juga mau keluar rilis tanggal 21. 12. Pokoknya akhir tahun ini lah. Ya. Enggak sih. Tanggal Oke. 21. 21 ya. 21 bulan ini. 12. Oke, 2020. sip. Semangatin buat mereka gimana jadinya? Yuk bisa yuk. Oke, Yuk, bisa yuk, yuk, bisa yuk. Bogor, bangkit bersama. Yuk, Yuk, bisa yuk. Fresh terus. Oh happy. Oh gitu, jadi Om Yuno tuh, jadi Om Yuno tuh ketua BPPD juga sekarang. Sekarang ketua BPPD. Enak dong ya, berarti programnya bisa barengan ya? Ya, jadi dengan bendera BPPD, kalau dulu kan sebagai PHRI nyolek mall rada kagok, nyolek museum rada kagok, iya. gitu. Nyolek destinasi yang lain rada kagok. Kalau sekarang kan dengan bendera Badan Promosi Pariwisata kan emang general kan. Jadi rada enak lah, SKSD lah. Kalau sekarang ini kondisi hotel sama restorannya gimana? Kalau kondisi sekarang hotel dan restoran tuh benar-benar mulai ada untung. Jadi step-stepannya gini, lagi Maret, April, Mei, Juni itu tuh minus. Minus lah pokoknya. Jadi bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar gaji pegawai, itu membuat posisi keuangan minus saat itu. Karena nggak ada transaksi. Iya. Nol. Kayak gitu. Nah kalau sekarang, pas Juli, Agustus, udah mulai balik modal tuh. Oke. Udah mulai balik modal. Nah, di Oktober, September akhir, Oktober, November sampai Desember awal saat ini, itu udah mulai ada plus. Ada margin kalau kayak begitu. Berarti walaupun belum stabil, tapi udah mulai nih merangkak ya. Jadi gini lucu kalau di hotel ya, aku baru habis bahas. Okupansinya tuh, persentase isian kamarnya, itu udah mulai balik sama kayak sebelum pandemi. Oh, terus aku iseng nih nanya nih, ini okupansinya segini, tapi untungnya secara fulus sama nggak? Ternyata beda, lebih gitu. kecil. Iya, nah ternyata diskusi-diskusi, oh iya benar wajar ya kalau dulu nih misalnya kita kan Hotel Kota Bogor kan kalau weekdays banyak diisinya oleh acara kementerian dan lembaga ya. Ya. Ada kementerian dan lembaga. Nah, kalau dulu satu kamar diisi 2 orang. Sementara harga kan per pax per orang. Oh iya benar.
Jadi marginnya segini misalnya. Iya. Sekarang dengan adanya COVID, mereka minta 1 kamar 1 orang. Jadi kan kamar kepakainya lebih banyak, untungnya iya, lebih iya. kecil. Di situ lah ya, Itulah. okupansinya mah penuh. Penuh. Tapi Pemasukannya cuannya mah- kurang. Kasihan Cuannya juga ya. kurang. Tapi ya udah, tapi ya alhamdulillah daripada dibandingkan ibaratnya waktu itu ya. tidak terisi sama sekali. Itu dari sisi kamar. Dari sisi makanan, kalau yang teman-teman dari kitchen ya, aku ngobrol, ini juga lucu, termasuk buka-bukaan lah ya bisnis kita lah Ya. ya. Ya mungkin dunia catering juga sama. Kalau dulu misalnya 200 packs pesertanya. Makanan kan keluarinnya 150 dulu deh, yang 50 kita hold dulu deh, Ya. kan gitu ya. Siapa tahu itu aja udah ini kan jadi cuan nih. Ya. Gitu kan. Karena kan kalau di buffet udah nggak ketahuan tuh. Betul. Piringnya mah bener 200. Tapi kan porsi makanannya kita nggak tahu. Nah, tapi ada beberapa hotel juga yang ibaratnya apa adanya loh, keluarin makanannya berlimpah gitu. Nah, dari yang sekarang beda. Sekarang kan 200 pack makanannya dikotakin. Iya ya. Jadi makanannya Susah nyari cuan. bener-bener 200 kotak, Bro. Kelihatan kalau gitu. Kelihatan, dihitung satu persatu baris. Iya benar. Baris ngambil kotak. Iya. Itu. Iya, ya. Gitu. Jadi ya gitulah suka dukanya sih gitu. Tapi Gini- tetap apapun yang terjadi kita syukurin. Iya sih benar. Kayak gini nih Om, beberapa restoran kan akhirnya dia punya standar terbaru ya. Ya. Kayak misalnya alat makan bener-bener dia Steril. steril sendiri-sendiri. Itu berarti kos produksi nambah juga dong. Pasti. Kasian ya. Pasti. Seating capacity-nya berkurang. Iya 50%. kan? Oh, kan? Pasti. Kayak misalnya dia mesti beli plastiknya, dia beli tisunya, ada yang nyediain sarung tangan sendiri kan. Iya. Oh, Ini semua kita lagi benar-benar belajar. Kemarin ini ada istilah baru di dunia hotel dan restoran namanya CHSE. oke. Nah, itu cleanliness, healthy, safety sama environment sustainability. Oh iya, betul. CHSE. Nah, ini lagi gencar nih kementerian, provinsi, kota kabupaten lagi mensosialisasikan ini. Tapi jadi lucunya kayak begini. Tadi disebut tuh untuk mencapai protokol kesehatan yang sesuai, sendok, alat makan dan sebagainya dibungkus. Kosnya yang paling matching dibungkusnya pakai plastik. Ya. Tapi penggiat lingkungan hidup kan komplain. Oh iya bener. Plastik nih. Plastik lagi, bos. Kurangin Kan penggunaan plastik. Serba mah salah jadinya lagi jadinya. kan. Jadi kita Paradoks. pelaku usaha kita langsung nanya, terus gue kudu gimana dong? Kan gitu. Aduh, Di satu sisi yang 3-nya dapet, ekornya nggak Iya. dapet. Gitu. Duh, tapi ampun ya. Ya tapi ya udah, Ya, artinya memang harus syukuri ya, sih. kita Iya, sekarang betul. belajar. Berarti cari bahan lain Ya. untuk itu yang mungkin harganya juga bisa lebih mahal, bisa juga lebih murah. Kalau kayak- Belum ketemu ya kan batas kalau kita sekarang. bicara hotel bintang, masa iya daun pisang? Iya bener. Iya kan nggak mungkin. Kan lu sakit. Go green sih, go green. Ada pepes. tapi kalau misalnya dari pemerintah ada bantuan nggak sih Om? Ada. Terhadap ada. usaha-usaha itu ada? Ada. Ini lagi minggu-minggu ini nih. Minggu-minggu ini kita pelaku usaha hotel dan restoran yang memenuhi syarat, kan ada syaratnya, itu terima dana hibah. Transfer tunai. Khusus hotel restoran? Khusus hotel restoran. Jadi yang lain saya membantu menyuarakan pada pemerintah ya kan industri pariwisata kan bukan cuma hotel dan Iya. restoran gitu. Ya kita minta juga tolong deh teman-teman yang lain juga diperhatikan. Tapi kita alhamdulillah makasih banget hotel dan restoran kita dapat tuh namanya dana hibah pariwisata Oke. khusus hotel dan restoran. Kita baru tahu nih, Vi, ya. Angkanya cukup oke. Mantap lah ya. Cukup mantap Membantu karena berarti. sangat membantu, tapi fairnya dalam artian gini, yang menerima itu memang yang izinnya lengkap, yang kedua itu dia berkontribusi pajak juga lengkap, nggak ada bolong-bolong pajaknya gitu. Pajak Oh, hotel dan restoran. itulah syaratnya. Itu syaratnya. Jadi Iya, betul. Jadi kalau dulu tagline-nya katanya orang bijak taat pajak, nah sekarang mah jadinya orang taat pajak dapat hibah. dapat hibah, dapat untung. Itu rezekinya. Ada upahnya. Ada upahnya. Dan di dunia nggak di surga. Iya, betul. Aduh, oke Om Yuno, gimana sih caranya biar pariwisata Kota Bogor itu bisa cepat pulih? Ada gak tipsnya gitu? Ya kalau bicara pulih ya, memang keadaan kita kemarin
Kalau aku pribadi nih, penilaian pribadi, Kota Bogor tuh diuntungkan dengan faktor lokasi demografis yang memang betul-betul strategis. Oke. Ya. Terus yang kedua itu sebetulnya kalau dibilang Kota Bogor itu sudah menjadi kota wisata, aku pribadi sebagai ketua PHRI dan BPPD aku bilang sebetulnya belum. Sebetulnya belum. Tapi memang pendapatan aslinya itu dari sektor pajak hotel dan restoran tinggi. Nah kan pasti bingung, kok bisa ya transaksinya tinggi, ngasilin pajaknya tinggi, tapi Pak Yuno nih bilang belum jadi kota wisata. Nah, coba jelasin kan dong. aneh ya bro ya? Ya. Aneh kan aneh ya kalau gitu. Nah gini makanya aku jelasin. Tadi aku bilang Bogor itu pada saat weekdays itu betul-betul penuh karena terisi oleh meeting kementerian dan lembaga. Jadi lokasinya strategis. Oke. Jadi mereka tuh budget kementerian untuk meeting, seminar dan sebagainya tuh entah kenapa mereka sangat suka di Bogor. Di Bogor. Sangat suka di Bogor. Iya sih bener ya. Weekend itu terisi oleh wisata memang. Nah, meskipun transaksi di hotelnya tinggi, transaksi restorannya lebih tinggi pada saat weekend. Nah, cuman kenapa aku bilang belum? Yang Senin sampai Jumatnya ini tuh kalau menurut aku market yang semu. Kenapa semu? Kita punya pengalaman 2015 dengan adanya seorang menteri yang membuat aturan larangan meeting di hotel dan restoran. Oke. Hancur semua kan. Bogor juga Padahal merasakan. dari situlah Padahal Bogor dari situ. dapatnya ya. Iya, jadi artinya berbekal pengalaman itu, aku bilang gue nggak mau ketiban sial kayak dulu lagi. Gue pengen market pariwisata Bogor tuh yang bener-bener real, yang bener-bener marketnya tuh kokoh gitu, stabil. Nah makanya aku bilang kalau yang kemarin tuh, ya bukan yang nggak bersyukur dengan adanya itu, cuman itu nggak stabil, berganti Fluktuatif kebijakan, ya. iya, berganti kebijakan dia hilang. Iya. Pindah ibu kota makin hilang. Persaingan dengan daerah tetangga, jalan tol. Artinya Bogor juga secara posisi udah nggak satu-satunya yang paling menarik. Contoh misalnya Bocimi kalau jadi. Betul. Kan orang Jakarta nih, gue sih kalau jadi orang Jakarta dengan jadinya itu tembus dari Jakarta, Bogor, Ciawi, Sukabumi bisa langsung tembus pakai tol. Gue sih akan nyoba. Fenomenanya terbukti lewat apa? Tol Cipularang. Iya, benar. Orang yang dulu lewat Puncak, Cianjur, lewat Ciranjang, terus ke Bandung. Sekarang pada lewat Geser langsung semua. sono. Padahal di sana juga ada teman-teman Ada kita yang magnet, usaha kan? iya. Iya, benar. Ada destinasi. Oh, benar. Habis semua. Nah kita juga sama. Begitu Bocimi jadi, Sukabumi sekarang secara parameter bisnis udah mulai ada hotel-hotel Iya. brand, Iya. mulai tumbuh di sana. Nah kalau tolnya makin kelar, sekarang aja baru sampai Lido aja ibaratnya orang udah excited kok. Udah bener-bener, wah ini nggak macet lagi apalagi dan sebagainya. Apalagi Gimana jebol diterusin sampai ke sono? Sukabumi. Berarti itu mesti diantisipasi dong. Om. Nah itu, barengan jangan sampai nanti wah seruan meeting di Sukabumi nih, harganya lebih murah. Bisa jadi nanti Iya, begitu ya. padahal makanannya ya sama juga Sama makanan aja. Sunda lah kalau kayak begitu. Masak sayur asem, goreng Iya, ikan benar, asin. benar. Berarti salah satunya langkahnya itu mesti diwaspadai ya. Ya, mesti itu. Nah, abis itu what next nih? Jadi gimana dong? Lu jangan cuma ngelempar isu dong, no, kan kasarnya gitu Iya. ya kalau itu. Ya tadi balik lagi aku bilang kerjasama lah, kolaborasi lah, gitu loh, kuatkan gitu loh. Jadi masa iya gue mikirin mereka jalan-jalan kemana juga? Ya kasarnya gue udah mikirin mereka tidur sama mereka makan. Ya lu mikirin yang lainnya dong kan gitu. Transportasinya gimana, destinasinya apa, terus keseruan mereka tuh apa gitu loh. Konten lah. Konten. Setuju sih. Kalau kita pengen survive sama-sama, Iya. harus. Kerjasama. Nah kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah sendiri, selain tadi ngasih dana bantuan hibah ya, apa yang selama ini sudah dijalin? Ya gitu. Vino. Jadi kalau di badan promosi itu memang sekarang aku mulai pelan-pelan ngerubah mindset lah. Oke. Jadi ngerubah mindset itu dalam artian ya jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban lah. Jadi harus jangan ada hanya- goals ya. Iya dong, jangan hanya sekedar bikin rencana anggaran, kegiatannya terrealisasi habis itu bye kalau itu. Nah mulailah pelan-pelan. Sekarang kan
kepala dinas pariwisata kita pernah jadi narsum? Oh pernah, episode pertama. Mr. Atep Mr. Budiman. Atep Budiman. Cukup muda, Iya. cukup energik gitu. Sama gue juga cukup sinkron lah ngobrol, nyambung gitu. Jadi mulailah kita juga brainstorming, bicara tentang promosi itu nggak bicara nyetak flyer, bicara tentang promosi itu nggak bicara juga tentang masang billboard gitu loh. Kan lucu, jadi ibaratnya lu masang billboard tentang Kota Bogor, masangnya di Kota Bogor. Percuma tuh ya. Cuma, kan orang Kota Bogor kayak nggak senyahuan. Iya, udah bener, tahu. Udah pada tahu. Nah, gue sempet bilang, bro, movementnya tuh yang out of the box gitu loh. Lo kalau mau masang Kota Bogor, ajar sana billboardnya di luar Iya. kota gitu Iya, loh. bener, setuju. Kayak begitu. Jadi orang pas ngelihat, oh iya ada, mengingatkan Bogor, sementara dia ada di kota lain. Iya. Kayak gitu. Kalau kayak bikin flyer dan sebagainya, aduh, sekarang udah. Itu ibaratnya. Kita juga yang lihat. Kita juga. Terus cara nyebarnya juga dimasukin ke lantai angkot kayak gitu. Masukin ke ini teh motor. Ada tempatnya teh kan motornya Bu ya. Cicilan sebulan berapa gitu. Oh jadi akhirnya Om Yuno pun ngasih masukan ya ke Iya. kita. Mau nggak mau konten digital lah sekarang. Lu nggak bakalan bisa survive kalau lu nggak believe dengan skema online dan digital sekarang. Kalau aku sih Menarik. sangat percaya, meskipun di dunia perhotelan dan restoran, service kita belum bisa digantikan dengan konten digital. Iya. Tetap service kita tuh adalah person to person. Ya. Tetap itu, bondingnya tetap antara pelaku, staff-staff kita, profesionalitas staff kita dengan customer, itu tetap belum bisa tergantikan. Tapi metode konsep marketingnya, tradingnya, Itu sudah e-commerce-nya, ya? harusnya udah. Iya. Wah, seru banget. Jadi kita banyak wargi Bogor nih, banyak tahu tentang seputar hotel dan restoran di Kota Bogor. Programnya apa kan kita tahu. Programnya apa Selama ini kan aja. lu kayak nanya ya, ngapain sih si Om Yuno tuh? Jadi ketua PHRI gitu kan. Banyak yang nggak tahu loh, padahal Apa sih PHRI berat gitu? pekerjaannya. Iya. Mensinergikan ini, apalagi kondisi kayak begini ya. Dan lebih beratnya lagi sekarang tuh adalah yang tadi, bro. Gue gedor biar rame, tahu-tahu jadi klaster, gue yang disalahin. Nah, Jadi kita bener-bener tarik ulur, ya kasarnya kalau sekarang ya aku bicara sama temen-temen, udahlah kita udah nggak usah bicara lagi cari untung sebesar-besarnya buat mulangin kerugian yang kemarin, lupakan lah. Ya, udahlah itu mah bener. Udahlah, Ikhlasin lupakan aja. lah. Ikhlasin aja. Kita ke depannya aja bener. Iya, Betul. yang sekarang mah ibaratnya bagaimana kita menghidupi yang hidup lah. Prinsip gue tuh cuman gitu doang. Karena jujur aja banyak keluarga kita, banyak teman-teman gue yang udah pada, ya sorry itu saya udah kena virus tersebut dan meninggal. Iya. Dan itu kenyataannya ada gitu loh. Makanya sekarang kita harus survive. Gimana caranya kita bisa bertahan menghidupi yang hidup. iya. Itu aja. Sampai pelan-pelan bangkit lagi, semua teratasi dengan baik lagi. Habis itu baru kita Oke. have fun, go man. Betul. Fokusnya di situ dulu sekarang ya. Mantap kalau begitu. Iya, oke, Om Yuno, ini keren loh, asli. Terakhir, ada lagi gak yang mau disampaikan ke wargi Bogor? Wargi Bogornya deh, coba wargi Bogor sekarang nih. ya. Iya. Coba. Ya nomor satu, gue nggak mau begaya pemerintah nih. Pokoknya nomor satu kita harus kita harus percaya bahwa pandemi ini tuh beneran ada. Itu dulu, mesti believe. Jadi memang kehidupan kita sekarang mesti berubah. Kalau dulu kita bebas ibaratnya nemu makanan asal comot, Iya. dalam hati paling diare lah, habis itu minum obat kelar. Sekarang lebih berat resikonya. Iya. Jadi emang benar-benar kita udah mengalami ini semua, kita mesti percaya. Dan kehidupan kita berubah tuh dalam artian hal sederhana aja lah. Udah aja jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Harus melekat di kehidupan kita Iya. sekarang. Jadi kebiasaan ya. Iya, betul. Dan kalau misalnya kita mau abai dan nggak percaya akan hal itu, jangan mikirin diri kitanya. Iya. Kita tuh mikirinnya orang tua kita nomor satu. Kalau udah punya anak berkeluarga ya anak-anak kita juga otomatis menjadi karier. Nah untuk itu tetap semangat ngadepin ini semua. Gak ada kata lain lah. Udahlah mau nggak mau juga mau berkeluh kesah, bersedih, lu mau nangis Bombay kayak apa juga kenyataannya itu barang tetap ada gitu. Iya. Jadi harus kita hadepin. Tapi gaya hidup kita, mindset kita mesti berubah ke depannya dan kita semua jadi mesti jadi agent kalau menurut gua tentang perubahan ini. Punya tanggung jawab kita terhadap itu gitu. Jadi sosialisasi pun nggak cuma dilakukan oleh pemerintah sama yang berkewenangan, tapi kita pun Kita aja wajib. yang, Mesti jadi agent kita juga itu. Paling nggak dari kitanya. Sip.
Mantap, kita mesti jadi agent. Iya dong. Itu quotes of the day. Ya. Oke deh kalau gitu. Om Yono terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Iya, Sorry jadi sama-sama. keganggu ya. Santai. Tadi mau meeting sampai nggak jadi. Jadi. Dibesokin. Jadi. Demi Bogor Becek. Demi Bogor Becek. Oke deh kalau gitu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, Vi ya. Kalau gitu Vi pamitan, saya mau panasin Vespa saya dulu. Kasian nih Vespa, mau saya bawa pulang. Dah ya, dah. Here we go, one, two, three, here we go. Whoa, whoa. Father, she does and go away in the world. Let's go. Whoa. Don't want if I wanna get destroyed until the sky would fall. People shout money just and the stick between the others of the reveal. When I don't need to show, make everybody happy, sing with me all alone. We got another way of life.